Apa kabar? Colin Lamis News Weekly kini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Colin Lamil. Dengan saya Serdevsa, hanya di Colin Lamil News Weekly selengkapnya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Colin Lamil di kancah olahraga internasional. Atlet dayung Colin Lamil, Kelasi Kepala Septenando Hormati dari Sopsat Lin Lamil 1, berhasil mengharumkan nama Indonesia pada ajang Altai Regatta International Chano and Sub Competition 2026 di Barnaul, Krai Altai, Siberia, Rusia, 14 hingga 16 Agustus 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Septenando berhasil meraih 2 medali, yakni perak pada nomor sub-technical race 1.500 meter dan perunggu pada nomor sub-long distance 10 km. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Colin Lamil dan TNI Angkatan Laut, sekaligus membuktikan kemampuan prajurit Matra Laut untuk bersaing dan berprestasi di tingkat internasional. Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit Colin Lamil untuk terus mengembangkan potensi, meraih prestasi, serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Komando Lintas Laut Militer menggelar upacara bendera di lapangan Mulyono Silam, Mako Colin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti prajurit, PNS, serta ibu-ibu pengurus Jala Senastri Colin Lamil, dengan Inspektur Upacara Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara. Mengusung tema, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat semangat menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Pangkolin Lamil, seluruh prajurit TNI ditekankan untuk menjaga kehormatan, integritas, dan disiplin, serta mengimplementasikan nilai TNI prima yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Usai upacara, seluruh peserta mengikuti prosesi detik-detik proklamasi secara langsung dari Istana Negara, sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan dan pengingat untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Lintas Laut Militer melalui KRI Teluk Youteva 522 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi pelajar serta masyarakat di Merauke, Papua Selatan, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan prajurit KRI Teluk Youteva 522 dipimpin Komandan KRI, Letkol Laut Pelaut Rendra Hariwibowo, bersama seluruh unsur perwira, bintara, dan tamtama. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui bakti sosial dan bakti kesehatan ini, Colin Lamil terus memperkuat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat, serta menghadirkan kepedulian dan kehadiran negara di wilayah perbatasan Indonesia. Di tengah dinamika tugas dan pengabdian, prajurit Colin Lamil menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan bermuhasabah melalui kegiatan Malam Prajurit dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mako Colin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta, Senin malam 17 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti para pejabat dan prajurit Colin Lamil ini menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Dalam suasana penuh hikmat, keluarga besar Colin Lamil melaksanakan renungan dan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan untuk keselamatan, kedamaian, persatuan, dan keberkahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, doa ditujukan bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah dan bencana di berbagai wilayah tanah air, agar diberikan kekuatan, ketabahan, keselamatan, serta kemudahan dalam menghadapi cobaan. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, KRI Teluk Palu 523 menggelar rangkaian kegiatan yang mengedepankan kebersamaan dan kepedulian sosial. Kegiatan diawali dengan perlombaan 17 Agustus di Mako Kodaeral 7, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung meriah dan mempererat kekompakan serta semangat nasionalisme. Semangat kemerdekaan dilanjutkan melalui aksi donor darah di Dermaga Lanal Palu, Sulawesi Tengah.
Komandan KRI Teluk Palu 523 Mayor Laut Pelaut Marten Syah bersama prajurit turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut bersama personel Basarnas dan Kesbang Pol Kota Palu. Melalui kegiatan ini, KRI Teluk Palu 523 menunjukkan semangat persatuan, kepedulian, dan pengabdian, sekaligus mempererat sinergi TNI Angkatan Laut dengan masyarakat dan instansi terkait. KRI Teluk Palu 523 menggelar syukuran setelah untuk pertama kalinya bersandar di wilayah yang menjadi nama kehormatan kapal tersebut, di Dermaga Lanal Palu, Sulawesi Tengah. Dipimpin Komandan KRI Teluk Palu 523 Mayor Laut Pelaut Marten Syah, kegiatan diikuti seluruh prajurit sebagai ungkapan rasa syukur atas kesempatan menjejakkan kaki di Teluk Palu. Dalam suasana penuh kekeluargaan, syukuran juga diisi doa bersama bagi masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bahwa rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian senantiasa menjadi bagian dari perjalanan KRI Teluk Palu 523 dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Inspektur Kolin Lamil Laksamana Pertama TNI Winarko Sihwidodo, didampingi Komandan Satlin Lamil 2 Kolonel Laut Pelaut Ahmad Alif Saifuddin, menutup pelaksanaan audit kinerja IT Kolin Lamil tahun 2026 di Mako Satlin Lamil 2, Surabaya, Kamis 20 Agustus 2026. Penutupan ditandai dengan pembacaan taklimat akhir oleh Irkolin Lamil. Audit yang berlangsung sejak 11 hingga 20 Agustus 2026 tersebut berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan kode etik APIP serta standar audit. Irkolin Lamil meminta Satlin Lamil 2 segera menindaklanjuti hasil temuan tim audit paling lambat 7 hari kerja. Sementara itu, dan Satlin Lamil 2 menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit dan berharap hasilnya menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas pelaksanaan program kerja Satlin Lamil 2 ke depan. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Jala Senastri tahun 2026, Cabang 3 Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil menggelar kegiatan donor darah di Gedung Laut Banda, Mako Satlin Lamil 2, Surabaya. Kegiatan dipimpin Ketua Cabang 3 Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil Nyonya Yana Ahmad Alif dan diikuti pengurus serta anggota Jala Senastri bersama prajurit Satlin Lamil 2. Bekerja sama dengan PMI Kota Surabaya, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan aksi kemanusiaan dalam memperingati HUT ke-80 Jala Senastri, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Donor darah berlangsung lancar dan penuh antusiasme, mencerminkan semangat kebersamaan serta kepedulian keluarga besar Jala Senastri dan Satlin Lamil 2 kepada sesama. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Jala Senastri tahun 2026, Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara bersama Ketua Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara memimpin kegiatan tatap muka di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil. Mengusung tema, Jala Senastri Bersatu, Berkarya, Berdaya, dan berperan aktif dalam kepedulian sosial bersama keluarga TNI AL menuju Indonesia Maju. Kegiatan diikuti anggota Jala Senastri secara langsung maupun daring dari berbagai daerah penugasan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan ramah tamah dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Tatap muka ini diharapkan semakin memperkuat kekompakan dan soliditas Jala Senastri Kolin Lamil, sekaligus mendorong peran positif dalam kepedulian sosial serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Efsa berserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.